Halo, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kimia lingkungan, di mana saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya adalah Anggriani Srindo Bakodilak, kemudian NIM saya 1901060091. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang kasus pencemaran air laut di Pulau Rote. Nah, di mana sebelum itu kita masuk kepada Pulau Rote sendiri. Pulau Rote sendiri merupakan pulau terselatan di Indonesia yang letaknya paling dekat dengan Australia. Pulau Rote ini kaya akan hasil alam, baik perkebunan, pertanian, dan juga hasil alam laut. Juga tempat wisata yang sangat banyak dan juga sangat menarik. Ketika dilihat di peta dunia, ketika saya perbesar, Pulau Rote ini memang sangat dekat dengan Australia. Kemudian, seperti yang saya katakan tadi bahwa Pulau Rote ini sangat kaya akan hasil alam, namun pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadi sebuah tragedi atau kasus pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air yang terjadi di Pulau Rote. Nah, kronologi tumpahnya minyak Montara. Sebelum kita masuk ke kronologi tumpahnya minyak Montara, saya akan menjelaskan dulu minyak Montara ini apa. Minyak Montara adalah minyak mentah yang dibawa, dan minyak mentah ini adalah minyak yang mengandung zat kimia baik dalam bentuk padat, cair, dan juga gas. Nah, minyak mentah ini dibagi menjadi dua, yaitu minyak mentah ringan dan juga berat. Kalau minyak mentah ringan yaitu minyak yang mengandung kadar logam yang sangat lumayan sedikit. Namun kalau minyak yang berat itu mengandung kadar logam dan belerang itu cukup banyak, dan kemudian agar dapat meleleh harus dipanas ke dalam suhu tinggi. Nah, sekarang kita masuk kepada kronologi tumpahnya minyak Montara, di mana minyak Montara ini dibawa menuju PT TEA Australia dari Thailand dikarenakan Australia ini memiliki hak operasi sumur eksplorasi. Australia sendiri memegang izin eksplorasi minyak Montara, di mana peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Agustus 2009, di mana terjadi kebocoran minyak dan gas hidrokarbon akibat ledakan di Mountain Wellhead Platform di Blok West Atlas, Laut Timur perairan Australia. Dalam kurun waktu 1 hari, minyak ini yang tumpah ini berhasil sampai ke zona Indonesia, tepatnya di Rote terlebih dahulu pada tanggal 30 Agustus 2009. Dari pihak Australia sendiri sudah berusaha menutupnya, namun berhasil menutupnya ini pada jangka waktu 74 hari setelah kebocoran, yaitu tepat tanggal 3 November 2009. Nah, hal ini menyebabkan sebagian besar para petani rumput laut dan nelayan kehilangan mata pencaharian, dan kawasan laut Rote sudah yang mengalami tumpahan minyak kurang lebih 90 km persegi telah mencemari Laut Rote bersumber dari lapangan Montara. Setidaknya 85% tumpahan minyak ini telah terbawa angin dan gelombang laut ke perairan Indonesia. Nah, menurut penelitian dari USAID Perikanan Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah NTT pada tahun 2011, kasus ini paling tidak sudah memakan 64.000 hektar terumbu karang yang rusak, sekitar 60% terumbu karang di perairan laut yang rusak, ikan-ikan dasar laut, dan juga udang banyak yang mati. Nah, kemudian ini adalah gambar dari tumpahnya minyak Montara. Nah, tumpahnya minyak Montara ini mempengaruhi 5 aspek penting bagi masyarakat. Yang pertama ada aspek sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan juga hukum. Nah, kalau aspek sosial dan ekonomi ini saya gabung, menurut Freddy ini pada dampak tumpahan minyak Montara itu ya ada penurunan pendapatan nelayan dan rumput laut di sekitar Pulau Timur karena terumbu karangnya rusak, sehingga sumber budidaya maupun tumbuhan secara alami itu kurang lebih 64.000 hektar yang sudah rusak. Nah, kemudian ikan yang banyak terbunuh ada akan menyebabkan nelayan ini mendapat hasil tangkapan yang sangat sedikit. Nah, kemudian tumpahan minyak ini mengakibatkan kerusakan hutan mangrove, padang lamun, dan juga terumbu karang yang estimasi kerugiannya ini diestimasikan itu sekitar 23 triliun rupiah. Dengan terjadinya hal berikut ini, menurut cerita orang tua, bahwa agar-agar dan rumput laut dan hewan laut yang biasanya dikonsumsi itu harganya menjadi naik 5 kali lipat. Contohnya itu misalnya dari 6.000 per kilo naik menjadi 26.000 per kilo. Selain itu, nelayan juga menjadi kesulitan mencari mata pencaharian. Ikan, udang, dan lain sebagainya itu menjadi mahal. Seperti contohnya itu ikan tongkol pernah diekspor dari Jepang dengan harga yang lumayan tinggi. Waktu itu harga agar-agar itu naik 26.000 seperti yang saya katakan, dan ikan saja sampai diimpor. Nah, kemudian kalau untuk aspek budayanya itu, tumpahan minyak Montara ini mengakibatkan kerusakan hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Kerusakan hutan mangrove ini mencapai 1.200 hektar. Karena rusaknya hutan mangrove ini, maka sebagai mangrove ini kan diketahui sebagai bahan pewarna alami yang menghasilkan zat warna coklat
yang dipakai untuk menenun. Namun akhirnya penenun di Rote harus beralih ke pewarna sintesis atau pewarna buatan yang mereka beli sendiri karena hutan mangrove ini sudah rusak tercemar oleh tumpahan minyak montara tersebut. Nah, kemudian kenapa sampai bisa mangrove ini digunakan sebagai zat warna? Karena mangrove ini mengandung senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan yang dapat mengumpalkan protein. Nah, kira-kira dalam satu pohon mangrove itu dapat menghasilkan 2 kg mangrove dan 2 kg buah mangrove, dan juga dari buah mangrove ini dapat dihasilkan 1,68 juta kilogram tanin yang akan dijadikan satu warna coklat. Nah, kemudian kalau aspek kesehatan yang dirugikan, tumpahnya minyak montara ini mengakibatkan beberapa penyakit, yaitu contohnya masyarakat Rotendao ini menurut postingan Rusli Arif pada tahun 2022 memaparkan bahwa dengan adanya penelitian dari USAID pada tahun 2011 diketahui bahwa berbagai penyakit juga timbul di masyarakat seperti gatal-gatal, borok, dan lain sebagainya. Nah, penyakit-penyakit ini timbul karena diketahui bahwa minyak itu mengandung karbon 84%, hidrogen 14%, belerang 1-3%, nitrogen, oksigen, logam berat, dan juga garam itu kurang dari 1%. Nah, karbon ini dapat sangat berbahaya bagi hewan maupun manusia karena bisa mengakibatkan hiperkapnia atau keracunan karbon dioksida apabila teroksidasi. Kalau hidrogen juga sama, kalau teroksidasi dapat berbahaya dan menyebabkan sakit tenggorokan, pusing, mual, muntah, bintik putih kemerahan pada kulit, penglihatan kabur, luka bakar, dan juga sakit perut. Dan juga begitupun dengan belerang, nitrogen, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada aspek hukum. Aspek hukum ini terdiri dari internasional maupun nasional. Kita bahas dulu aspek nasional. Pencemaran lingkungan ini atau pencemaran laut ini ketika mengikuti peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang pencemaran laut yang merupakan merusak air dengan cara dimasukkan atau masuknya makhluk hidup, saat energi atau komponen lain yang seharusnya tidak masuk dalam air yang merusak mutu dari air itu sendiri dan fungsinya, itu yang tertera pada pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999. Nah, untuk penanganan kasus pencemaran lingkungan laut secara internasional juga tertera pada pasal 197 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut pada tahun 1982. Perkiraan wilayah tertutup minyak berkisar 6.000 km² menurut Australian Maritime Safety Authority atau AMSA. Kemudian 28.000 km persegi menurut pencitraan satelit dan sampai 90.000 km persegi menurut World Wildlife Fund atau WWF. Sejauh ini, PT TEP Australia berencana untuk memberikan ganti rugi sebesar 5 juta dolar AS atau setara dengan 45 miliar bagi nelayan dan petani. Namun, penawaran ini ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak sebanding. Kemudian, berita terbaru pada Oktober 2012, pemerintah federal Australia meminta PT TEP Australia untuk membuka kembali perundingan pada tahun 2013 sidang APEC yang digelar di Bali dan dihadiri juga oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UNCLOS pada tahun 1982, khususnya pada pasal 56, pasal 60 ayat 4 dan 5, pasal 194 ayat 2. Namun di dalam UNCLOS ini lebih mengatur mengenai tanggung jawab setiap negara, tetapi tidak diatur di dalamnya perihal nilai ganti rugi yang harus diberikan oleh negara yang melakukan pencemaran dan menanggulangi masalah ini. Hal inilah yang menjadi perdebatan hingga sekarang. Nah, kemudian berita terbaru yaitu pada Sabtu 21 Maret 2001 yang ditulis oleh Titis Nurdiana dengan subjek petani Indonesia menang gugatan tumpahan minyak montara, di mana dikatakan bahwa Pengadilan Federasi Australia memenangkan gugatan 15.000 petani rumput laut Indonesia kepada PTT Exploration and Production PT TEP asal Thailand. Dan pengadilan Australia ini memutuskan untuk bertanggung jawab atas tumpahan minyak yang terjadi di lapangan Montara pada tahun 2009 dengan mengganti rugi sebesar 154 juta US dollar atau setara dengan 2 triliun PT TEP untuk menutupi kerusakan lingkungan tersebut. Dan pada tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melayangkan gugatan kepada 3 perusahaan Thailand, yaitu tergugat 1 yaitu PT TEP AA, tergugat 2 yaitu PT TEP, tergugat 3 yaitu PT TPCL.
Adapun Pengadilan Federal Australia di Sydney memenangkan gugatan 15.481 petani rumput laut di nelayan NTT pada tanggal 19 Maret 2021 lalu. Dan berita terbarunya di mana pada tanggal 2 April 2022 Indonesia akhirnya menemukan titik terang dan kasus ini di mana kasus akan terus diusut baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya kita masuk pada upaya penanggulangan, di mana sudah dilakukan beberapa upaya penanggulangan baik dari pihak luar negeri, dalam negeri, dan juga upaya penanggulangan yang disarankan oleh saya. Nah, di mana upaya penanggulangan ini oleh pemerintah Australia itu melalui AMSA yang saya sebutkan tadi, merupakan Badan Nasional Australia yang bertanggung jawab atas keselamatan maritim, perlindungan laut, pencarian, penyelamatan penerbangan maritim ini. AMSA ini pada tahun 2010 bersepakat untuk melakukan dispersi seperti yang dilakukan oleh penanganan kasus Teluk Meksiko. Kemudian metode ini digunakan karena metode ini dianggap sangat efektif untuk menghilangkan tumpahan minyak dan meminimalisir akibatnya. Nah, menurut data dari Montara Commission Inquiry Report, dalam tindakan ini menetralisir dampak pencemaran minyak Montara ini yang dilakukan AMSA ini menggunakan 7 zat dispersan. Dispersan ini sendiri adalah cairan kimia yang dapat mempercepat proses emulsifikasi minyak di dalam air dengan cara disemprotkan agar minyak yang telah tercampur dengan air dapat dihilangkan. Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri membentuk cara penanggulangannya itu membentuk posko daerah penanggulangan tumpahan minyak di laut, melakukan observasi dan pengambilan sumber air laut, melakukan survei dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat tumpahan minyak di Laut Timur. Kalau solusi dari penulis sendiri, yaitu mungkin bisa digunakan metode absorpsi yang sudah banyak dikenal dan juga tergolong murah. Tinggal mencari tahu saja absorben apa yang cocok. Misalnya saja untuk logam berat itu kan cocoknya menggunakan absorben silika, baik silika yang dari sekam padi atau dari pasir alam. Nah, kalau metode absorpsi ini memang bisa digunakan untuk mengatasi pencemaran tumpahan minyak ini di laut. Namun, harus dilihat juga dan harus diteliti lagi sebab air laut ini kan dalam jumlah yang sangat banyak, pasti membutuhkan absorben dalam jumlah yang sangat banyak juga. Nah, ini sekian penjelasan atau cerita dari saya sedikit tentang tumpahnya minyak Montara yang mengenai Pulau Rote ini. Sekian dan terima kasih.